Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kesehatan, keluangan waktu, dan keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga pada video kali ini kita masih bisa eksis untuk mengaji bersama. Dan tentunya saya haturkan terima kasih kepada panjenengan yang selalu senantiasa mendampingi saya, menemani saya belajar bersama. Saya berharap semoga panjenengan tidak bosan-bosan selalu mengaji dan tidak bertatap muka langsung, tetapi kita selalu diberi keistiqomahan selalu mengaji di rumah masing-masing. Dan saya pun juga berharap tentunya panjenengan mengikuti dari awal sampai ini, detik ini, apa yang saya sampaikan sedikit demi sedikit bisa merubah cara kita untuk lebih baik dalam membaca Al-Quran, ya. Amin. Bapak Ibu para pemirsa Al-Quran yang dirahmati Allah, marilah kita mulai mengaji dari ayat yang ke-86, lanjutkan yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Itu yang bil akhirah saya berhenti walaupun ada tanda short lam masuk dalam jenis tanda wasal, tetapi saya berhenti karena saya tidak kuat, ya. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembahasan perbedaan antara alif dan hamzah seperti janji saya pada video sebelumnya, karena terkait dengan penjelasan saya pada bacaan mad silah tawilah, yang artinya secara istilah bahwa bacaan mad silah tawilah itu adalah ketika ada hak dhamir bila didahului oleh huruf hidup yang berharokat dan menghadap hamzah yang berharokat. Nah, sudah saya jelaskan contohnya, panjenengan bisa melihat untuk ayat yang ke-80-nya, ya. Di situ ada lafaz ahdahu am taquluna. Kemarin, ya, dilihat flashback kemarin itu ada ahdahu am taquluna. Nah, di belakang ha dhamir itu tertera di lafaz itu adalah huruf alif, tetapi secara istilah di situ disebutkan bahwa mad silah tawilah adalah ketika ada huruf hidup yang berharokat dan berhadapan dengan huruf hamzah yang berharokat hidup, ya. Di situ kok terteranya alif, nah bukan huruf hamzah. Nah, makanya saya akan menjelaskan perbedaannya. Apa itu perbedaan antara alif dengan huruf hamzah? Perbedaannya adalah alif itu pada prinsip dasarnya tidak menerima harokat selamanya. Itu saja yang dipegang. Alif adalah huruf yang tidak pernah menerima harokat selamanya. Ya, contohnya pada lafaz ad-dunya, di situ di ayat yang ke-86, ya. Ada contohnya al-adzabu, ya. Ayat yang ke-87 juga ada. Di situ banyak, ya, contohnya. Saya ambilkan ad-dunya. Kenapa ad-dunya ini termasuk dalam kategori contoh alif? Bahwa alif itu ini kuncinya yang digarisbawahi, alif tidak pernah menerima harokat selamanya. Alif ini yang berharokat itu adalah huruf apa? Huruf ya-nya.
Ya ini yang berharokat ya. Alif jadi penanda bacaan mat. Ad-dunya panjang. Jadi alif itu masuk dalam penanda bacaan mat atau dibaca panjang. Masuk dalam mat apa? Mat tabi'i. Ya, alif ini huruf yang tidak menerima harokat selamanya. Biasanya alif ini sebagai huruf ini huruf yang digandeng ya. Huruf yang digandeng ya ini menggandeng alif. Kemudian lam, fala, lalanya ini yang dinamakan alif asli, murni ya. Yang berharokat adalah huruf lamnya. Alifnya sebagai penanda mat tabi'i. Ya, fala yukhaffafu. Kemudian contoh lagi al-adzabu sebagai penanda mat tabi'i juga, penanda bacaan panjang yang berharokat adalah huruf zalnya dan alifnya tidak berharokat. Itu satu alif. Alif sekali lagi adalah huruf yang tidak pernah menerima harokat selamanya atau yang dinamakan dengan alif layyinah ya. Kemudian hamzah. Hamzah apa? Hamzah itu kebalikannya adalah bahwa alif yang hamzah adalah yang menerima harokat. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Walaupun bentuknya alif ya, tetapi ketika dia berharokat itu namanya hamzah. Nah, dalam contoh yang kemarin itu kan ada ahdahu. Saya contohkan di sini, ini sudah ya panjenengan ya, sudah tahu ya, saya hafuz ya di sini ya. Contohnya ahdahu kemarin ya, dahu, maaf tulisannya jelek. Dahu am taquluna am. Nah ini kan contohnya dari mat silah tawilah ya, benar tulisannya mat silah tawilah. Ini ya di hadapannya hak domir, di belakangnya hak domir itu adalah tertulis huruf alif ya. Ini yang dinamakan dengan hamzah karena apa? Alifnya ini berharokat. Hamzah itu yang menerima harokat walaupun bentuknya huruf alif. Tetapi pada dasarnya huruf alif itu sendiri adalah tidak menerima harokat. Kenapa? Dalam huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah ada 30, ada 29, ada 28. Lah yang 30 itu sempurna. Jadi dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ain, hin sampai lam alifnya itu dihitung. Tetapi yang 29 itu lam alifnya dihilangkan ya. Dan ada yang 28 juga ya. Nah, di sini kemudian tadi diperhatikan kalau yang alif berharokat itu namanya hamzah ya, atau yang dinamakan alif ya bisa. Alif yang berharokat ini dinamakan alif ya bisa. Alif ya bisa ini, alif ya bisa. Paham J perbedaan antara alif dengan hamzah dulu. Kalau alif huruf yang tidak pernah menerima harokat, tetapi kalau hamzah yang menerima harokat walaupun itu bentuknya huruf alif yang dinamakan dengan alif ya bisa. Nah, hamzah ini juga dibagi menjadi 3. Ada hamzah wasol, hamzah asli, hamzah qot'i ya. Hamzah wasol, asli dan qot'i. Kalau hamzah asli dan hamzah qot'i itu mirip
Miripnya dilihat dari apanya nanti ya, itu yang mengerti itu orang yang sudah tahu struktur bahasa Arab ya, ada nahwu sorofnya, kemudian yang berkecimpung dalam hal-hal bahasa Arab itu pasti tahu ya. Kalau saya mohon maaf tidak begitu dalam tahu ya tentang struktur bahasa Arab yang sampai sedetail-detailnya ya, tetapi yang saya tahunya itu bahwa antara hamzah asli dengan qot'i itu mirip. Nah, contohnya hamzah qot'i, hamzah asli itu apa? Ya ketika dalam penulisan di lafaz Al-Qur'annya itu berbentuk huruf hamzah itu. Hamzah aslinya ini seperti ini. Seperti kepala ain. Nah, itu hamzah asli. Atau di dalam Al-Qur'an ada tulisan alif, kemudian di atasnya itu ada kepala ain. Nah, ini hamzah. Nah, kemudian ini masuk dalam kategori hamzah qot'i, hamzah qoto. Ini yang ada tulisan hamzahnya aja seperti ini, bentuk kepala ain, ini masuk dalam kategori hamzah asli. Dan dalam penulisan ini pun ada huruf alif. Ini kan tidak di semua ayat itu kan tidak dituliskan di atasnya hamzah. Nah, ini masuk huruf alif atau huruf hamzah. Panjenengan ndak usah bingung. Pokoknya panjenengan pegang saja kalau yang berharokat itu hamzah, walaupun bentuknya alif. Kalau yang tidak berharokat berarti itu alif, itu penanda bacaan mad tabi'i. Nah, kemudian kalau hamzah wasol itu adalah yang menghubungkan ya, terletak di tengah-tengah ini ya sebagai penghubung. Nah, kalau ini hamzah asli karena ada huruf hamzahnya. Nah, ini hamzah wasol, ishtarau begitu, atau wa mallahu juga termasuk dalam contoh hamzah wasol. Ini kan ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan huruf alif, kan ini tidak berharokatnya. Nah, ini sebagai penyambung. Mad tabi'inya hilang, bukan bi sama gitu, tetapi ketika disambungkan, dimasukkan ke dalam shin, ini mad tabi'inya alifnya hilang menjadi bi sama shtarau. Kalau dipreteli itu nanti akan masuk dalam bab gramatika bahasa Arab itu tambah pusing ya, tambah nanti bingung. Makanya saya secara prinsip saja untuk membedakan antara alif dengan hamzah itu tadi. Kalau alif itu adalah huruf yang selamanya tidak menerima harokat atau tidak berharokat, dan hamzah adalah yang menerima harokat walaupun bentuknya huruf alif ya, tetapi kalau berharokat itu namanya hamzah. Gitu aja. Nanti kalau detailnya itu masuk dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, struktur bahasa Arab. Saya hanya tadi perbedaan antara alif dengan hamzah saja. Begitu ya. Kalau panjenengan masih bingung ya, itu tadi tidak usah jenengan mencari-cari di ayat lafat-lafat per ayatnya ini masuk qot'i apa wasol apa asli, tidak usah. Pokoknya kalau yang tidak berharokat walaupun itu huruf alif itu namanya ya alif begitu. Kalau yang berharokat walaupun hurufnya alif ya itu namanya hamzah. Jadi itu sebagai penanda kalau mad silah tawilah berhadapan dengan huruf hamzah, oh berarti alifnya berharokat. Walaupun tidak langsung ditulis di ayatnya itu, di lafadznya itu dengan huruf hamzah, melainkan dengan huruf alif. Tadi kalau alifnya berharokat berarti huruf hamzah. Begitu ya. Kita lanjutkan saja ya ayat yang ke-87-nya. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Ya, itu ada tanda mim di atas ya. Sekali lagi bukan tanda waqaf.
itu menandakan panjenengan diminta untuk menghilangkan nun sukunnya menjadi huruf mim karena bacaan iqlab gitu. Saya ulangi. Wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Sin dus ya. Jadi bukan short, bukan kudus, tidak. Biruhil qudus. Beringiskan, senyumkan. Kelas selanjutnya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Itu afakullama ja'akum itu ada jelas-jelas itu huruf hamzah ya. Hamzah asli itu ya. Kemudian selanjutnya fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf. Fa-nya disukunkan karena dibaca waqaf. Ghulf. Bedakan antara kha dengan ghin. Kha-nya tidak bercampur dengan ghin. Tidak teresekkan banget ghinnya. Bukan khulf ya, tidak. Qulubuna ghulf. Oke, terus selanjutnya bal'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Jelaskan hamzahnya. Tidak tercampur dengan ain, hamzahnya jelaskan. Kemudian pada lafaz bala'anahumullah ya, itu lam bertasydid ya, bukan bala'anahumullah. Nah, kalau humullah itu wawu ya. Jadi bala'anahumullah. Tetap makhrajnya lam ya. Masukkan lam mimnya ke dalam makhrajnya lam ditasdidkan. Bal'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Ayat yang ke-89. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Ditegakkan a-nya ya, hamzahnya. Bi'sa mashtaraw bihi, bukan o. Tak ulangi terus. Bukan tarau ya, bukan pakai o, pakai u. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab. Tak ulangi lagi. Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Mohon maaf apabila saya dalam membaca Al-Quran ya banyak kesalahan karena juga saya masih belajar, masih perlu bimbingan. Mohon bagi para pemirsa yang
tahu tentang makhraj bacaannya lebih, ilmunya lebih dari saya, mohon untuk kritiknya saya mohon dikomentari baik via WA ataupun eh, yang sudah saya cantumkan. Kemudian dalam penjelasannya semoga dimengerti oleh panjenengan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.